Buckshot mouthwash, baby. Hai Bes, long time no see, apa kabar? Semoga semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam hal apapun. Bercerita tentang seorang kepala keluarga yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya yang sedang berada di ujung keretakan rumah tangga. Sehari-hari Bud bekerja sebagai pembersih kolam, padahal bukan itu profesi sebenarnya. Ia adalah seorang pemburu vampir yang kemudian ia mengambil gigi taring si vampir untuk ia jual pada seorang penadah. Masalah mulai datang padanya ketika Bud membunuh putri dari ratu vampir yang berencana menguasai kota tersebut. Koi langsung aja simak alur ceritanya, stay watching, not sleep. Kisah bermula di sebuah kota di Los Angeles. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Bud. Ia berprofesi sebagai pembersih kolam. Namun selain itu, ia juga memiliki skill sebagai pemburu vampir. Hari itu, Bud mendapatkan job untuk membersihkan kolam renang milik seorang wanita. Bud merasa ada yang tidak beres pada penghuni rumah tersebut. Ketika pemilik rumah pergi secara diam-diam, Bud mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Ia mencoba mencari tahu karena Bud merasa ada yang janggal di dalam rumah. Saat memasuki rumah itu, tiba-tiba muncul seorang nenek tua. Bud berhadapan dengan seorang nenek tua yang ia yakini bahwa nenek itu adalah sosok vampir. Mengetahui itu, mereka pun terlibat baku hantam, di mana si nenek yang sudah terlihat rentak namun sulit untuk dikalahkan. Setelah bersusah payah, pada akhirnya Bud berhasil mengalahkan nenek tua tersebut. Kemudian Bud mencabut gigi taringnya. Bud bukanlah cleaning service kaleng-kaleng, melainkan seorang pemburu vampir di mana gigi taring para vampir itu ia jual kepada seorang penadah yang siap menampung taring vampir dari berbagai kalangan. Selesai itu, Bud kembali pulang ke kosan tempat kediamannya. Terlihat di sana pintu kamar kosan terdapat beberapa kunci pada pintu masuk kamarnya. Hal ini menandakan sebagai pemburu vampir, Bud sangat waspada akan kemunculan para vampir yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Setiba di rumah, Bud melumuri tubuhnya dengan bubuk khusus yang berfungsi untuk menghilangkan aroma bau pandan pada tubuhnya agar vampir yang berkeliaran tidak bisa mencium dan melacak keberadaan Bud. Kemudian Bud pergi menjemput putrinya di sekolah. Bud memiliki istri yang belum lama ini mereka pisah ranjang karena faktor ekonomi. Mengingat Bud hanya seorang pembersih kolam yang pendapatannya tidak bisa mencukupi keluarganya. Namun hubungan mereka masih terlihat baik. Pada saat itu, Bud benar-benar sedang membutuhkan banyak biaya untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya sehingga membuat Josh istrinya tidak punya pilihan lain selain menjual rumah kediaman mereka. Josh berencana membawa putrinya pindah ke rumah orang tuanya di luar kota. Mendengar hal itu, tentu saja Bud tidak menyetujui keputusan Josh karena dia tidak ingin jauh dari putri kesayangannya. Keep going to unless we pay tuition by Monday. Then let's pay the Monday. Selling the house and taking my mom up on her offer. You and your mom. Kemudian Bud berjanji akan segera mengusahakan dan membereskan masalah keuangan mereka dalam waktu 5 hari sebelum Josh memutuskan untuk menjual rumahnya. But What? I have one more question. Hug me. Hug me, I'm okay? here. And stop listening to your mom. You know she drinks. Tidak ingin membuang waktu, Bud pun segera pergi ke rumah pegadaian yang di dalamnya terdapat seorang penadah barang-barang antik.
Ia juga mengoleksi benda-benda tidak lazim seperti gigi taring vampir dan masih banyak lagi. Penadah itu bernama Troy. Sebagai seorang penadah, Troy membayar 2 pasang taring vampir yang ditawarkan Bud dengan harga rendah. Sebab transaksi yang mereka lakukan terbilang ilegal. Sorry, I forgot. You can't go to the union. That's why you're coming to me. The union? So why don't you try the union? Can't go to the union. You know that. Yeah, Kemudian Troy menyarankan Bud untuk masuk kembali pada serikat pemburu vampir agar ia bisa menjual dengan harga tinggi dalam organisasinya. Namun Bud tidak tertarik dengan sarannya. Perserikatan itu adalah sebuah organisasi khusus yang menaungi, membina, dan membayar gigi taring vampir dengan harga yang lumayan bagus. Bud sebelumnya pernah bergabung dalam perserikatan itu, namun pada saat itu ia melakukan banyak pelanggaran yang pada akhirnya perserikatan pun mengeluarkannya dan membuat Bud harus menjadi pemburu vampir yang mandiri. Oleh sebab itu, kini Bud tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hey, Pickle, how you doing? Seusai menjual beberapa pasang taring vampir, Bud tiba-tiba mendapat telepon dari Pai putrinya. Ia mengatakan bahwa tidak ingin jauh-jauh dari ayahnya. Hal itu tentu saja membuat Bud semakin termotivasi untuk lebih semangat mencari uang. Hingga pada akhirnya suatu hari Bud memutuskan untuk kembali bergabung dengan serikat melalui bantuan seorang temannya. Di scene lain kita diperlihatkan sesosok vampir tengah diikat di bawah pondasi yang akan dijadikan tumbal proyek properti perumahan yang di situ juga terdapat sang elder atau vampir yang sudah berusia ratusan tahun yang bernama Audrey. Dia adalah vampir kaya raya yang menghasilkan banyak uang dari bisnis narkoba dan merambah ke bisnis properti. Namun Audrey ini terkenal sangat kejam dan tidak berperasaan. Malam itu Audrey pergi mengunjungi rumah si nenek yang tadi di awal film bertarung melawan Bud. Ternyata nenek itu adalah anak kesayangan Audrey satu-satunya. Melihat itu Audrey murka dan sangat marah. Lalu ia memberi perintah pada ajudannya untuk segera melacak bekas darah yang tertinggal pada serpihan kaca yang mereka temukan di lokasi. Untuk menelusuri dan mengetahui siapa yang telah membunuh anak kesayangannya. Find him. Sedikit informasi, kalian pasti sedikit bingung nenek-nenek kok disebut anak. Jadi, di dunia pervampiran, bila seseorang telah dinobatkan menjadi vampir, pada saat itu usianya terhenti. Jadi, walaupun Audrey diperkirakan berumur ratusan tahun, tetapi wajahnya tetap tidak berubah menua. Beda halnya dengan anaknya. Ia menjadi vampir saat usianya senja. Semoga paham ya sampai di sini. Di keesokan harinya, Bud pergi untuk menemui teman dekatnya yang berperan sebagai seorang pemburu vampir. Dia bernama Big John. Ia adalah orang lama dalam serikat perburuan vampir. Ia juga sosok yang lumayan disegani dan dihormati dalam organisasi tersebut. Big John akan mencoba membantu Bud untuk kembali bergabung ke dalam organisasi perburuan yang berlisensi dan berstandar internasional. Lalu Big John membawa Bud untuk menemui Seger bosnya. Seger adalah seorang manajer yang mengelola kantor cabang serikat. Ia terlihat kurang menyukai akan kehadiran Bud kembali ke kantornya. Mengingat dulu ketika Bud masih aktif menjadi anggota serikat, dia banyak sekali merugikan kantor atas pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan pekerjaannya. Violated Code 101, endangering a fellow union members, endangering civilians, violating codes 921, 833, and 605. The worst. Big John yang memiliki reputasi baik di serikat berusaha membujuk Seger bosnya agar Bud bisa kembali bergabung dalam serikat. Awalnya ia menolak Bud untuk bergabung.
Namun, karena menghargai permintaan Big John, Sager pun akhirnya memberikan satu kesempatan pada Bud untuk kembali bergabung dalam serikat. Dengan catatan, Bud harus ditemani seorang pengawas yang akan mengawasi Bud ketika sedang menjalankan tugasnya. Orang yang akan menjadi partnernya bernama Seth. Seth seorang admin staff yang ditugaskan untuk menjadi pengawas sekaligus partner Bud dalam melakukan misi perburuan. Tugas perdananya saat itu mereka berencana memburu Eljib, seorang vampir legendaris yang berasal dari Eropa yang diperkirakan berumur 700 tahun. Sebenarnya Seth sangat keberatan dengan tugas yang sekarang ia jalani, karena Seth sama sekali tidak memiliki skill dalam perburuan vampir. Sementara Bud mulai menyiapkan amunisi untuk memburu Eljib, seorang vampir legend yang sudah pasti jika taringnya ia jual memiliki harga yang lumayan tinggi. Karena tinggi rendahnya harga taring berdasarkan umur vampir tersebut. Di scene berbeda, Troy yang sedang berada di kantornya, tiba-tiba ia didatangi oleh Audrey bersama ajudannya yang berhasil melacak keberadaan taring anaknya. Did you know that a vampire cannot live without its fangs? Kedatangan Audrey untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membunuh anak kesayangannya. Kembali ke Bud. Setiba di lokasi arena bowling, tempat di mana sosok vampir yang bernama Eljib berada, tempat itu sudah diawasi oleh Bud jauh-jauh hari sebelumnya. Saat Bud akan masuk ke dalam bangunan tersebut, ia meminta Seth untuk menunggu di dalam mobil, karena ia khawatir menjadi pengganggu saat dirinya sedang bekerja. Ternyata di dalam gedung tersebut terdapat beberapa vampir yang sedang melakukan aktivitas. Dengan bermodalkan shotgun di tangan, Bud Gunn mulai membunuh para vampir yang ada di sana. Sementara di luar sana, Seth sedang dimarahi oleh bosnya karena tidak ikut mengawasi Bud saat dalam perburuan. Tak berselang lama, Seth pun memberanikan diri bergegas masuk dan mengawasi Bud di dalam sana. Namun saat di dalam bangunan tersebut, Seth melihat Bud yang sedang dalam kesulitan. Ia diserang oleh salah satu vampir. What? I said duck. Beruntung, walaupun Seth sangat lambat dalam memberikan pertolongan, akhirnya Bud pun berhasil membunuh mereka semua dan berhasil mendapatkan taring si vampir. Seth yang ketakutan mendapati celananya basah akibat pipis di celana. Hey, relax, right? You did good in there. You did good in there. Give me vampires just tried to kill me. You put a gun in my face and now I just pissed my favorite fucking suit. Selesai itu, mereka pun kembali pulang. Sesampainya di rumah Seth, Bud memberikan serbuk untuk menghilangkan aroma bau pandan demi keselamatan nyawa Seth dari para vampir yang berkeliaran. Saat Bud tiba di kosan, ia tidak sengaja bertemu dengan penghuni baru, seorang wanita yang bernama Heather. Dengan parasnya yang lumayan cantik, nampaknya Heather memiliki maksud tertentu, karena tidak mungkin seorang wanita cantik mau tinggal di kosan minimalis tersebut. Belum diketahui apa maksud tujuan yang sebenarnya ia rela tinggal di kosan itu yang serba minimalis. Di keesokan hari, Bud kembali menjemput Seth yang berpenampilan baru dan tidak terlalu mencolok seperti hari kemarin. Bud mengajak Seth untuk pergi ke toko milik Troy. Setiba di sana, Bud terkejut melihat toko Troy dalam keadaan sudah berantakan. Di meja kerja Troy, Bud melihat dia sudah tewas mengenaskan serta terdapat nama Bud di atas mejanya. Hal itu membuat Bud tersadar bahwa ada sosok vampir yang sedang memburunya. Di keesokan hari, Bud dan Seth pergi ke sebuah komplek perumahan elit yang dipercaya terdapat banyak vampir di sana. Di perjalanan, Bud secara tidak sengaja bertemu dengan pemburu vampir dari kubu lain. Mereka adalah Nazarian bersaudara. Mereka cukup terkenal di kalangan para pemburu vampir. We'll let you do the hard part for us, figure out which house is hiding the goods, and then, you know. 1,
Ain't nobody taking shit from me. Or we can run up there and force right now. Stack the place together, split the money down the middle. Mengetahui rencananya menuju ke lokasi target yang sama, Bud dan Nazarian bersaudara membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam perburuan vampir di perumahan elit tersebut. Mereka sepakat untuk menyatukan kekuatan dan hasil perburuan mereka akan dibagi rata. Setiba di lokasi target, mereka berempat mulai memasuki rumah dengan mengendap-endap. Ternyata baru diketahui bahwa rumah itu adalah sarang para vampir yang memiliki berbagai kelebihan yang membuat Bud dan Nazarian bersaudara dibuat kewalahan menghadapi banyaknya vampir yang terus-menerus bermunculan sampai-sampai Seth juga ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Setelah pekerjaannya selesai, Bud segera pergi ke rumah Josh untuk menepati janjinya mengantar putrinya ke sebuah pesta ulang tahun salah satu temannya. Namun, baru saja putrinya bersenang-senang dengan temannya, tiba-tiba Bud dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang ternyata itu adalah panggilan dari Audrey. Audrey mengancam akan membunuh anak dan istrinya apabila Bud tidak segera menyerahkan diri. Mendengar itu, Bud yang sedikit khawatir mengenai keselamatan keluarganya bergegas membawa putrinya masuk ke dalam mobil. Ternyata dalam pesta itu, Bud sudah dikepung oleh orang-orang suruhan Audrey. Bud pun terlibat aksi kejar-kejaran. Setiba di rumah, ternyata Audrey sudah lebih dulu berada di sana. Audrey menyandra Josh istrinya dan Seth juga berada di sana saat kejadian itu. Namun Audrey tidak berencana untuk langsung membunuh Bud, karena hal itu terlalu mudah dan cepat bagi Audrey. Ia memiliki rencana akan membawa putrinya bersama Josh ke markas rahasia mereka. Lalu akan mengubah Josh dan putrinya masuk ke dalam golongan mereka. Hal tersebut dilakukan Audrey agar Bud merasakan penderitaannya sebagaimana Bud telah membunuh putri kesayangannya. Kemudian Audrey membawa putrinya dan Josh pergi. Saat tersadar, Seth partnernya ternyata sudah digigit dan telah menjadi vampir. Seth yang lapar berusaha menyerang Bud. Namun di sini Bud sedikit terkejut ketika melihat Seth ternyata masih hidup walaupun kepalanya telah terpisah dengan tubuhnya. Ternyata Seth digigit oleh vampir berjenis Uber yang dikenal sangat kuat dan memiliki kelebihan berupa regenerasi sel seperti ilmu rawa rontek. Walaupun terputus sebagian anggota tubuh, tidak akan membuat mati begitu saja. Kemudian Bud ditemani Seth pergi ke kosan. Sesampai di sana, Bud mendatangi kamar Heather untuk mencari tahu kemana Audrey membawa anak dan mantan istrinya. Meskipun Heather sudah meminta maaf atas kesalahannya yang telah membuat keadaan semakin memburuk, namun Bud nampaknya masih tidak terima akan kenyataan yang sedang ia alami. Bud menanyakan alasan Heather kok bisa tega-teganya melakukan itu kepada keluarganya. Lalu Heather menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena diperintah oleh Audrey, orang yang sudah mengubahnya menjadi sosok vampir. Heather juga mengungkapkan bahwa Audrey ingin membalas kematian putrinya beberapa hari lalu yang telah dibinasakan oleh Bud. Heather pun menyesal telah melakukan hal yang salah pada keluarga Bud. Untuk menembus kesalahannya, Heather bersedia untuk memberitahu di mana markas Audrey berada. Di saat bersamaan, muncul Seth yang terus memegangi kepalanya agar tidak terlepas. Melihat itu, Heather pun menyarankan untuk memberikan minuman darah manusia agar kepala Seth bisa beregenerasi dengan cepat dan kembali utuh seperti semula. Heather kemudian menceritakan tentang rencana Audrey.
Ia menyamar sebagai agen properti untuk membeli dan menguasai properti di Valley dan akan menciptakan jutaan vampir yang akan bersarang di sana. Audrey juga memiliki ambisi dalam waktu 1 tahun, semua vampir di muka bumi ini akan berada di bawah kendalinya. Setelah kepala Seth kembali normal, mereka berdua setuju untuk membantu Bud menyelamatkan keluarganya. Hal ini juga dilakukan untuk menebus kesalahan Heather yang telah membantu Audrey untuk mendapatkan keluarga Bud. Setiba di markas rahasia Audrey, kedatangan mereka bertiga pun langsung disambut hangat oleh beberapa vampir yang menjaga tempat tersebut. Di sana, Seth sempat terkena 1 tembakan dan mengerang kesakitan seolah ia akan mati, tanpa menyadari bahwa dirinya saat ini telah menjadi vampir. Karena anak buah Audrey yang semakin banyak terus bermunculan, Bud bersama Seth dan Heather akhirnya terpaksa sembunyi di balik tembok. Dalam situasi terdesak seperti itu, tiba-tiba muncul Big John datang untuk membantu Bud. Big John and tim pun langsung menghabisi seluruh anak buah Audrey. Setelah itu mereka pun berpencar menjadi 2 kelompok. Mereka masuk ke ruang bawah tanah yang menjadi markas utama Audrey. Sesampai di dalam gua, mereka kembali diserang oleh beberapa vampir penjaga. Saat pertempuran itu, Big John harus tergigit di bagian leher sehingga ia pun langsung mengurung diri untuk melawan para vampir. Big John menyuruh Bud untuk meneruskan misi menyelamatkan keluarganya. Mustahil bagi Big John bisa selamat. Ia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu bom ultraviolet yang telah terpasang rapi di dalam tubuhnya. Audrey memiliki kecepatan yang sangat mustahil sekali bagi Bud untuk bisa mengalahkannya. Saat Bud mulai tidak berdaya, Audrey yang berniat menghisap habis darah Bud tiba-tiba muncul Josh yang berusaha membantu dan berhasil menusuk jantung Audrey. Namun hal tersebut tidak membuat goyah si Ratu Vampir. Justru kini giliran Josh yang sedang terancam oleh Audrey. Melihat hal itu, Bud tidak tinggal diam. Ia menggunakan peluru perak satu-satunya yang tersisa. Keahlian Audrey ini berhasil menahan serangan mereka. Hingga tiba saatnya Audrey pun melancarkan serangan balik. Bud yang kewalahan hanya bisa duduk terdiam pasrah dan secara tiba-tiba seperti yang ia lakukan saat memburu nenek di awal film, kawat buatan Bud berhasil membunuh vampir bahkan elder sekalipun. Karena Audrey bukanlah jenis vampir uber, ia pun pada akhirnya tewas seketika dan tidak bisa hidup kembali seperti Seth. Tak lama kemudian muncullah Seger yang datang ke lokasi kejadian untuk melihat pelanggaran dan kerusakan properti dalam aksi Bud. Seth yang sudah memihak kepada Bud pun lantas melakukan adu pengetahuan terkait undang-undang serikat dengan bosnya sendiri. Seth pun berhasil membungkam mulut bosnya. Di akhir cerita, Seth seketika memutuskan dirinya untuk kerja di lapangan sebagai pemburu vampir ditemani oleh Heather yang kini resmi menjadi partnernya. Sementara Bud kembali mendapatkan keluarganya dan berhasil membuat Josh membatalkan niatnya untuk bercerai dan menjual rumah mereka. Pesan yang bisa diambil dalam alur cerita film kali ini, perceraian bukanlah solusi terbaik dalam mengatasi ujian hidup. Kuatkan mentalmu, pertebal ilmu agamamu, sadar tentang ujian hidup, itu akan selalu ada. Thanks for watching, Bes. Bye.